Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 3171 Bantuan Dunjia. Di medan yang tidak diketahui, tidak ada bayi yang cekikikan, ada yang hanya mengaum, suaranya masih belum dewasa, seperti susu, tetapi aumannya keras dan haus darah, berkat fakta bahwa itu adalah bayi kecil, seperti orang normal besar, pasti salah satu setan besar. Chang Miao di sini, karena raungannya, tiba-tiba berubah. Awalnya aneh, tetapi langit dipenuhi kotoran. Sulit untuk mengatakan apakah itu cahaya peri atau iblis jahat. Itu merajalela dan sedingin es. Ada destruktif memaksa melonjak, seolah-olah itu bisa menelan segala sesuatu di dunia. Mengganggunya. Geli-geli, ekspresi Ye Chen menjadi jauh lebih bermartabat. Kekuatan bayi kecil itu menumbangkan kognisi, belum lagi hal-hal lain, hanya dalam hal aura, itu pasti akan menghancurkan permaisuri. Untungnya, mereka semua memiliki kata Dunjia Tian. U200B U200B dan mereka mengumpulkan pakaian peri dengan kata Tian. Yang membantu mereka menghilangkan tekanan kehancuran dunia. Kata ini memiliki sejarah panjang dan mungkin tidak berguna bagi orang lain, tetapi tampaknya itu adalah musuh bebuyutan Xiaowa. Satu poin, dari pukulan sebelumnya, dapat dilihat bahwa kaisar wanita dari Desolate Emperor Realm tidak tahan dengan pengorbanan bidat, tetapi dia ditusuk olehnya dengan tongkat, dan kata itu, hukuman, dapat menyegel bayi kecil itu, yang menunjukkan bahwa kata, Dunjia Tian, mengerikan. Permaisuri berdiri dengan anggun, memegang tongkat peri di tangannya, diam-diam memandangi boneka kecil itu, ketakutannya jauh dari surga. Membunuh. Xiaowa mengucapkan kata-kata, lalu menekan tangan kecilnya lagi, membentuk tangan besar yang menutupi langit, tetapi berkat fakta bahwa tidak ada gunung dan sungai di tempat ini, jika tidak, itu akan musnah dalam sekejap, itu adalah telapak pemusnahan. Ledakan. Permaisuri naik ke langit dalam satu langkah, dan pada tongkat peri, dia memberkati kata, Dunjia Tian, seperti yang dilakukan Ye Chen sebelumnya, dia mengangkat tongkat itu ke langit dan pergi, dan telapak tangan Miesi adalah tertusuk tongkatnya. Makan aku dengan tongkat. Telapak tangan rusak, dan Ye Chen membunuh di langit. Dia bekerja sama dengan permaisuri dengan sangat diam-diam, yang satu merusak cetakan telapak tangan, dan yang lainnya menyerang Xiaowa. Melihat Ye Chen datang, Xiaowa menyeringai dengan muram, mengulurkan tangan kecilnya, dan berubah menjadi telapak tangan iblis, berniat untuk menangkap Ye Chen dan menghancurkannya. Namun, sebelum Ye Chen mendapatkan triknya, dia melihat kata, hukuman, di tengah alisnya mekar dengan cahaya keemasan, menyebabkan kekuatan sihirnya merosot, dan bahkan telapak tangan ajaib yang telah diubah menjadi langsung hancur. Itu tidak menangkap Ye Chen, tetapi serangan Ye Chen tiba, dan tongkatnya yang dominan bocor ke samping, seperti mengayunkan bola bisbol, dan mengayunkan Xiaowa keluar dari langit. Dia harus berterima kasih atas kata, hukuman, jika bukan saat itu yang menahan Xiaowa, dia tidak akan berhasil dengan mudah. Membunuh. Xiaowa meraung dengan marah, matanya yang bersih dan besar langsung dipenuhi dengan warna merah, sangat merah hingga hampir berdarah. Itu, dengan segel kata, hukuman, menyapu kekuatan sihir yang tidak diketahui, membentuk lautan iblis yang merusak, dan menenggelamkan Ye Chen dalam satu pertemuan. Berikan padaku. Ye Chen langsung melompat keluar seperti naga emas. Hal yang memalukan adalah sebelum dia bisa berdiri diam, dia ditelan oleh lautan kehancuran lagi. Sebelum dia bisa mengatur napas, dia tersapu ombak satu demi satu. Dia bahkan tidak bisa berdiri dengan kokoh. Itu kekuatan sihir terkikis dan menjadi belang-belang, dan Dunjia Tianzi yang bersinar meredupkan kecemerlangannya. Ini semua sepele. Yang menjijikkan adalah laut iblis yang misterius dan menakutkan. Itu benar-benar dapat menghancurkan asalnya, dan bahkan warisan darah abadi telah menjadi hiasan. Menurut postur ini, bahkan jika dia dilindungi oleh pakaian abadi Dunjia, dia akan menjadi tertelan menjadi abu terbang. Untungnya, dia tidak bertarung sendirian. Ada juga seorang kaisar wanita di alam Kaisar Desolate yang memanggil laut abadi-abadi, mengukir kata Dunjia Tian ke dalamnya, dan memusnahkan laut iblis kehancuran. 12 karakter surgawi.
Formasi besar dunia bawah. Ye Chen bergegas keluar, melangkah ke Chang Miao, dan melemparkan teknik penyegelan keabadian abadi. 12 karakter surgawi Dunjia benar-benar membentuk formasi yang memenjarakan makhluk abadi. Donghua di tangannya, lingkaran sihir yang dibuat oleh permaisuri juga sangat mudah digunakan. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. 12 karakter emas berdengung, terhubung satu sama lain, diatur sendiri, jelas satu persatu karakter kuno, tetapi jika dilihat dari bawah, mereka terlihat seperti 12 bintang terang. Setiap bintang berkembang menjadi dunia yang hebat, dengan gunung dan sungai diselingi tumbuhan subur, ada langit berbintang yang luas, dan ada juga matahari dan bulan yang menggantung di langit. Dulunya adalah alam semesta yang nyata. Saya tidak tahu siapa yang menyempurnakannya menjadi kata-kata. Meskipun alam semesta hilang, ada gambar virtual untuk mencerminkannya untuk memberitahu dunia, dunia juga memiliki kemakmuran. Ledakan. 12 karakter langit menggantung, menghancurkan kehampaan, itu benar-benar formasi peri, dan 12 formasinya semuanya adalah karakter langit yang diubah dari alam semesta, dan mereka begitu kuat hingga mengguncang alam semesta. Melihat Xiaowa lagi, dia benar-benar terjebak, bukan karena formasi abadi yang mendominasi, tetapi karena pengekangan yang menakutkan dan serba bisa dari 12 karakter surgawi. Pada saat itu, hukuman di antara alis Xiaowa juga berkembang seiring waktu, seolah-olah itu bereaksi dengan 12 surga, dan memenjarakan Xiaowa. Segel. Kaisar wanita membunuhnya, lebih berani dari Ye Chen, dan membentuk formasi peri setelah mengeluarkan kata 99 dan 81. Namun, sebelum dia bisa menyegelnya, Xiaowa menerobos formasi dunia bawah besar 12 karakter surgawi, dan dengan lambaian tangan kecilnya, Ye Chen berguling sejauh 80.000 mil. Retakan. Retakan. Terdengar suara tulang patah, yang berasal dari Ye Chen. Dalam perjalanan, tubuh kaisar roboh, dan tulang suci meledak, semuanya berlumuran darah. Memang benar ada baju besi peri yang melindunginya, tapi itu tidak berarti bahwa itu dapat diblokir, semua serangan. Ledakan. Di belakangnya, ada permaisuri, yang baru saja mendarat di formasi peri, dan dihancurkan oleh Xiaowa, yang juga menerima tamparan, jatuh dari langit, dan tubuh perinya juga berlumuran darah. Ah! Bayi kecil itu bahkan lebih tirani, tergantung di langit, memegang kepala kecilnya di tangan kecilnya, setiap raungan adalah raungan dari jiwa, raungan itu penuh amarah, dan dia ingin mengambil kata, hukuman, yang terukir antara alisnya, tetapi dia tidak melakukannya. Jika Anda dapat mencapai keinginan Anda, kata, hukuman, seperti sebuah merek, yang akan disegel seumur hidup, kehidupan, dan keabadian. Datang lagi. Ye Chen kembali dengan menginjak langit, melintasi 80.000 mil dalam satu langkah, dan kaisar wanita juga menginjak langit, semuanya mengenakan pakaian peri Dunjia, dikelilingi oleh kata Dunjia Tian. Mengalahkan Xiaowa bukanlah tujuan, tetapi menemukan cara untuk menyelamatkannya adalah misi dari perjalanan ini. Membunuh. Xiaowa tidak memperhatikan kata, hukuman, dan Ling Tian bergegas turun. Dia tidak tahu apakah itu gila, tetapi telah diselimuti kemarahan dan membutuhkan seseorang untuk melampiaskan amarahnya, dan orang ini adalah Ye Chen dan permaisuri. Ledakan. 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 Perang pecah lagi, suara pengeboman memenuhi langit, dan terjadi evolusi penglihatan yang mengerikan, matahari menjadi merah, bulan berlumuran darah, dan bintang-bintang, seperti tetesan darah merah, runtuh karena kelelahan. Guntur dan kilat, dan juga dalam pemulihan guntur dan kilat membentuk kembali satu persatu, menghancurkan langit yang luas. Terlihat bahwa Ye Chen dan permaisuri bekerja sama, dan mereka masih dirugikan. Mereka ditekan dan dipukuli oleh Xiaowa sepanjang jalan. Apapun keabadian, suksesi darah, dan tingkat kultivasi, semuanya menjadi di depan Xiaowa. Sebuah tipu muslihat yang konyol. Apa yang disebut hukum, di alam yang tidak diketahui, juga telah berubah menjadi kehampaan dan kehampaan, tidak dapat menyakiti bayi, dan tidak dapat menjadi iklim, tampaknya tidak ada gunanya kecuali mengelilingi seluruh tubuh untuk membuat itu terlihat lebih baik. Ye Chen menjadi semakin ketakutan saat dia bertarung. Sepanjang jalan melawan langit, saya telah melawan terlalu banyak orang, genus Xiaowa adalah yang paling aneh, tetapi dia memiliki cacat pada baju besinya, tetapi dia tidak dapat melukai makhluk kecil yang jahat itu, membuang kata, Dunjia, tidak ada. Tidak berguna untuk itu. Permaisuri juga memiliki keadaan pikiran seperti ini, ada langit di luar langit,
dan ada orang di luar manusia, pepatah lama cukup benar, dia, kaisar yang benar-benar sunyi, seperti lelucon di depan Xiaowa, dan ini adalah hukuman Xiaowa di bawah premis pemenjaraan. Jika tidak ada segel dengan kata hukuman, dia dan Ye Chen sudah dipukuli 800 kali. Sungguh fluktuasi yang kuat. Pertempuran tak dikenal menyebar ke dunia luar, dan keindahan yang berdiri di puncak gunung kuno terasa berdebar-debar. Dia bisa melihat pusaran ilusi, dan lingkaran kehancuran menyebar, dan meteorit di ilusi dihancurkan satu persatu guntur dan laut dalam ilusi juga habis sedikit demi sedikit. Terlalu banyak gerakan. Di Huang juga ada di sana, matanya berfluktuasi. Sebelumnya, kaisar wanita masuk sendirian, dan ada perang dan fluktuasi, tetapi dibandingkan dengan kali ini benar-benar gelombang kecil. Dengan tambahan Ye Chen, gerakannya telah menjadi mengangkat beberapa tingkat. Dibandingkan dengan mereka, setan suci senang, seringai tertentu cukup bersemangat, dan dia juga bisa merasakan fluktuasi. Ada jantung berdebar-debar, tapi itu lebih ekstasi. Akan lebih baik bagi Ye Chen dan permaisuri untuk mati di dalam. Tambahkan bahan bakar ke api. Setan besar ini, gelisah lagi, memukul segel itu lagi, tidak berpikir untuk menembus segel, tetapi berpikir untuk menambah rintangan bagi para kaisar. Jujurlah, teriak kaisar hantu, dan semua supremes juga mendengus dingin. Meski umurnya sudah lewat, kami tidak melepaskannya. Meski kondisi kami tidak baik, kami belum mati. Gerakan di sana tampaknya lebih besar. Kaisar Xuan melirik ke samping, dan melirik Suksu. Dia tidak perlu melihat untuk mengetahui area yang tidak diketahui. Pertempuran berjalan lancar, tetapi dia tidak tahu apakah Ye Chen dan permaisuri bisa menekan bayi kecil itu bersama-sama. Jawabannya negatif. Mereka berdua, Ye Chen, adalah orang-orang yang dilecehkan. Kaisar dari keluarga Sein Bodi dipukuli dengan sangat parah sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Tidak menyombongkan diri, kedua jenderal biasa ini dipaksa oleh Xiaowa, dan mereka bahkan memiliki keinginan untuk bunuh diri. Mereka telah membantai lawan yang begitu mengerikan, tetapi Xiaowa yang dipukul begitu keras sehingga mereka tidak bisa membedakan utara dari selatan. Beri aku Nirvana. Ye Chen meraung, segera menembus level, dari puncak Kaisar Surga, dia mendobrak tanah semu dengan paksa. Pada saat itu, paksaannya cukup menyilaukan. Sangat disayangkan bahwa dia hanya berada dalam posisi kuasa Huang sesaat, dan kemudian dia ditampar oleh Xiaowa dan dikirim kembali ke puncak Kaisar Surga hitung. Ledakan. Diiringi oleh ledakan, Ye Chen jatuh ke tanah, dan sebelum dia bisa berdiri diam, dia mengambil seteguk darah tua yang telah diawetkan selama bertahun-tahun, dan semprotan itu disebut kebocoran yang mendominasi, dan dia tidak tahu apakah dia terluka, atau jika dia sedang terburu-buru. Setelah begitu banyak transformasi, jadi Nirvana, kali ini yang paling memalukan, jelas maju, jelas telah mencapai kuasi Huangdi, tetapi dipukul mundur ke titik semula. Ledakan. Ada ledakan lain, dan permaisuri juga jatuh, tubuhnya terbelah, dan darah abadi mengalir ke seluruh tubuhnya. Itu terlalu kuat. Permaisuri memegang bahunya dan terhuyung-huyung melihat ekspresi Xiaowa, itu seperti melihat dewa sungguhan. Begitu. Ye Chen terhuyung-huyung dan tidak bisa diam, dia lebih sengsara daripada permaisuri, yang menjadikannya Kaisar Surga. Keduanya berdiri berdampingan, dia berdarah dari sudut mulutnya, dan dia berdarah dari hidungnya, mereka berdua terlihat berantakan pada pandangan pertama, semakin mereka bertarung, semakin gila mereka jadinya, dan Xiaowa menjadi lebih kuat saat dia bertarung. Orang-orang dari alam abadi-abadi, apakah mereka semua begitu bodoh? Ini adalah Ye Chen, definisi yang diberikan kepada yang tidak diketahui, dan segel dengan kata, hukuman, di tubuhnya, yang semuanya menumbangkan kognisi orang. Jika tidak ada kata, hukuman, dia tidak akan berada di surga. Tidak akurat untuk mengatakan bahwa itu adalah surga, Xiaowa sudah berada di atas langit. Episode 3172 merangkul alam semesta dan mampu berakar. Ledakan. Gemuruh. Guntur kehancuran melanda seluruh yang tidak diketahui, dan bayi kecil itu berdiri di puncak yang halus. Meskipun dia kecil dan tidak tinggi, dia adalah tuan di sini, menghadap ke segala sesuatu yang tidak diketahui. Di antara mereka, Ye Chen dan yang lainnya juga termasuk. Di bawah, permaisuri pengadilan surgawi memandang ke langit, dan dia bisa melihat apa yang disebut harapan dari Xiaowa. Seiring dengan harapan, ada bencana seperti kehancuran, yang benar-benar membawa Dao Heart-nya ke jurang kehancuran. Saat dia bermain melawan langit,
tidak ada mood seperti itu. Mata Ye Chen sangat dalam. Dia tahu betul bahwa bahkan dengan bantuan Dunjia, dia masih tidak bisa melawan bayi kecil yang aneh itu, tetapi semacam hipotesis terbentuk karena kata Dunjia Tian. Karakter ini dimurnikan dari alam semesta satu persatu, mungkin dapat digunakan untuk menggantikan apa yang disebut root, kata, hukuman, yang bahkan dapat menyegel bayi, yang menunjukkan misteri Dunjia. Jika Anda merangkul alam semesta, Anda akan mampu menjadi akar. Permaisuri mengerutkan kening, dan sekali melihat ke samping sejenak, dia bisa membaca kata-kata tulus Ye Chen, dan dia juga bisa membaca asumsi Ye Chen tentang gen. Dia benar-benar mendengarkannya, dan tiba-tiba dia membuka matanya, yang awalnya redup, dan bersinar terang. Apakah mungkin? Ye Chen menoleh dan melirik permaisuri. Ada permainan. Permaisuri tersenyum lembut, dan ketika datang ke Dunjia, semuanya mungkin, terutama karena asal kata ini terlalu mendominasi, dan kata, hukuman, yang dicap di tengah alis Xiao Xiaowa menunjukkan bahwa itu kemampuannya melawan langit. Seperti yang dikatakan Ye Chen, bukan tidak mungkin untuk memahami alam semesta dan dapat mengakar sendiri. Kalau begitu ayo pergi. Ye Chen berkata, menyeka mimisannya, dan mencari metode yang mungkin, yang masih merajut, dan jika dia terus berdetak, alam spiritual yang tidak diketahui ini adalah tempat di mana mereka kembali ke reruntuhan. Belum lagi mereka berdua, melintasi dua zaman. Semua makhluk tertinggi, baik hidup atau terkubur, semuanya ditarik, dan mereka juga akan dipalu sehingga tidak bisa mengangkat kepala. Bagaimana mengatakan? Orang-orang seperti Xiaowa tidak dapat dimenangkan oleh banyak orang. Di sini, itu adalah Master Absolut. Jika bukan karena perlindungan baju besi, Sub Mengpo akan meminum 100 mangkuk. Tinggalkan saja seperti yang Anda katakan. Keduanya seperti pelangi dalam sekejap, dan langsung menuju pintu keluar. Membunuh. Teriak Xiaowa, menutupi langit luas dengan tirai awan yang menutupi langit, dan mengubah pintu keluar dengan kekuatan dominasi. Bahkan ketika Ye Chen dan permaisuri tiba, pintu keluar menghilang. Tepatnya, mereka memindahkan posisi mereka. Tidak hanya mereka tidak keluar, tetapi mereka juga menabrak awan yang sangat keras yang menutupi langit, yang membuat ledakan keras. Tunggu, aku tidak bisa pergi. Xiaowa menyeringai, dan berbicara lagi, anak sungguhan, kata-kata yang diucapkan dari mulutnya, sama sekali tidak terdengar seperti itu, alasan utamanya adalah suara kekanak-kanakan, dan kata-katanya yang seharusnya dikatakan mendominasi dan bersih. Ternyata kamu bisa bicara. Ye Chen menutupi dahinya dan menyeringai, kepalanya hampir pecah karena benturan sebelumnya. Adapun Xiaowa, dia memandangnya secara berbeda, dan berkata 3 kali bolak-balik, kalimat pria itu sepertinya hanya 3 kalimat, keok, bunuh, ah. Sekarang, akhirnya muncul kalimat keempat. Senang bisa berbicara, dan lebih baik bisa berbicara jika Anda bisa berbicara. Semut, semut rendahan. Xiaowa tertawa lagi, memperlihatkan gigi putihnya. Ini adalah kalimat kelima. Ye Chen berdiri teguh dan menatap bayi kecil itu. Sekarang ia harus cerdas, atau dengan kata lain, ia benar-benar telah menjadi penguasa yang tidak diketahui. Karena dia dan permaisuri, ia berubah dari bentuk aslinya selangkah demi selangkah. Langkah. Bentuk lengkap. Siapa kamu? Permaisuri sedikit membuka bibirnya, mengharapkan jawaban. Semut, apakah kamu pantas untuk tahu? Sudut mulut Xiaowa sedikit terangkat, dan keajaiban senyumnya, belum lagi Ye Chen, permaisuri Zong hampir kehilangan akal ketika dia mendengarnya, apakah itu senyum Xiaowa atau kata-katanya, ada semacam sihir tertinggi kekuasaan, terlebih lagi, itu membuat orang merasa tak terbendung. Menolak. Kamu dan Tian Dao harus mengobrol. Kata Ye Chen. Apa yang dia katakan seharusnya memenangkan bisnis semua orang bayi kecil ini dan Tian Dao memiliki sifat kencing yang sama, dan mereka berdua menggigit seperti semut. Bawakan kata Tianzi, kamu bisa bertahan. Xiaowa mengulurkan tangannya. Ya, beritahu kami, dari mana asalmu? Jawab Ye Chen. Orang suci tertinggi dari keluarga Ekaristi berdiri tegak, siap untuk berbicara omong kosong, dan harus mencari jalan keluar bagi permaisuri. Untuk mengulur waktu. Omong kosong. Dia yang terbaik dalam hal itu, tidak lebih dari membodohi orang, ini adalah keterampilan rumah tangganya. Meski bayi kecil itu mempesona dan memiliki kekuatan sihir untuk menghancurkan dunia, namun IQ-nya sebenarnya tidak terlalu tinggi. Adapun kata Dunjia Tian, saya hanya akan membagikannya saat otak saya kebanjiran. Dengan kata ini, Xiaowa masih memiliki ketakutan, jika saya memberikannya,
saya akan mati lebih cepat. Selain itu, Xiaowa sendiri tidak maha kuasa, dan ada kata, hukuman, yang menekannya, jika bukan karena ini, dia akan memintanya, dan dia akan mulai meraihnya sejak lama. Fakta membuktikan bahwa tebakannya benar, mereka tidak dapat menjatuhkan Xiaowa, dan Xiaowa tidak akan dapat menjatuhkan mereka dalam waktu singkat, dengan Dunjie Tianzi melindungi mereka, itulah kartu truf terbesar. Ketika Ye Chen bertanya, Xiaowa terdiam. Tepatnya, dia tampak bingung. Ketika ditanya tentang latar belakangnya, dia pasti telah menyentuh bagian terdalam dari jiwanya. Bekas luka yang paling menyakitkan. Kamu tidak memberitahuku, aku tahu. Eternal Immortal Realm yang legendaris benar-benar negeri dongeng untuk menciptakan bakat. Seperti senior, dia adalah master kemanapun dia pergi. Ceritamu harus sangat panjang. Di bawah, Ye Tiandi berbicara satu demi satu, dan benar-benar membuka mulutnya, jika pria itu tidak mengatakan apa-apa, dia hanya bisa berbicara. Sebelum berbicara, ia juga mengukir kata, Dunjie Tian, ke dalam tubuhnya, untuk mencegah Xiaowa membaca pikirannya. Meskipun kekuatan tempurnya tidak sebaik lawan, ia masih memiliki keunggulan dalam IQ. Ini juga merupakan ilmu untuk berspekulasi tentang hati orang. Ye Chen, monyet adalah monyet yang pintar, dia sering menipu orang dan sering ditipu. Dia pintar ketika ditipu. Sepanjang jalan, dia belum pernah melihat adegan besar. Misalnya, Xiaowa yang berdiri terlalu tinggi, mungkin tidak memakan kembang api di dunia, orang seperti ini mungkin terlahir untuk mendominasi, tetapi dia mungkin tidak mengetahui hati orang. Melihat bayi kecil itu lagi, dia menangis. Benar, dia menangis, dan dalam keadaan kesurupan, air mata mengalir di wajahnya, dia pasti mengingat masa lalu, dan tanpa sadar dia menyeduh darah dan air mata. Ye Chen mengangkat alisnya, lalu menutup mulutnya, memberitahu orang lain bahwa dia menangis, dia benar-benar malu untuk berbicara lagi, dia telah membayangkan banyak kemungkinan, tetapi perilaku Xiaowa di luar dugaannya. Pada saat ini, bahkan permaisuri, yang sedang mencari jalan keluar, mau tidak mau memalingkan matanya ke samping, Ye Chen terkejut, dan dia juga terkejut, Tuan. Itu adalah penguasa yang tidak diketahui. Kenapa kamu masih menangis? Apa yang kamu cari? Cari. Ye Chen mengirim transmisi suara. Xiaowa jarang kesurupan. Kesempatan ini sekali seumur hidup. Ketika pria itu bereaksi, dia mungkin melarikan diri lagi. Adapun kisah Xiaowa, dia tertarik padanya, dan itu pasti takdir dengarkan saja. Permaisuri menutup matanya dan terus mengintip. Kekuatan supernatural Xiaowa terlalu besar, meskipun dia adalah Huang Di, dia dibutakan dari apa yang seharusnya dia miliki ada jalan keluar, tapi dia tidak tahu di mana Xiaowa menyembunyikannya. Hahaha. Tiba-tiba, bayi kecil yang penuh air mata itu benar-benar tertawa, dan sedikit gila, orang tidak tahu apakah itu menangis atau tertawa. Jika kamu seorang aktor, kamu harus menjadi kartu teratas. Gumam Ye Chen. Sambil tertawa, dia bisa mendengar segala macam obrolan, kesedihan, kemarahan, kebencian. Sepertinya semua emosi di dunia terkandung di dalamnya, penampilan yang sempurna, jika Anda tidak berakting, Anda akan benar-benar menjadi lebih rendah. Tianzi, bawa. Sambil tersenyum, Xiaowa berhenti tiba-tiba, dan mengulurkan tangannya ke Ye Chen lagi. Air mata di matanya telah padam, dan kembali berlumuran darah di matanya. Ya, beritahu kami, dari mana asalmu? Ye Chen masih mengatakan hal yang sama. Mencari kematian. Teriak Xiaowa dengan keras, dan matanya menatap guntur, berubah menjadi dua pedang sihir hitam, yang mengabaikan tubuh dan dirancang untuk membunuh roh primordial. Paong! Engah! Setelah itu, ada dua suara ini, pedang Xiaowa memotong lautan Dewa Ye Chen, tetapi diblokir oleh Dunjie Tianzi. Meski begitu, Ye Chen masih trauma, dan Shenhai hampir pingsan karena shock. Seteguk darah muncrat dengan liar, mempengaruhi tubuh kaisar, dan terbelah di tempat. Tianzi, bawalah. Xiaowa menghilang dalam sekejap, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Ye Chen, dan dia meletakkan tangannya ke tubuh Ye Chen. Ye Chen bereaksi cukup cepat, dia terbang ke langit untuk bersembunyi, dan kata, Dunjie Tianzi, tidak diambil, dan sumbernya hampir diambil oleh Xiaowa. Bawa. Xiaowa mengikuti seperti bayangan, mengejarnya. Engah. Setelah itu, adegan itu sangat berdarah, dan metode pelarian Ye Chen juga merupakan hiasan, dengan pertumpahan darah yang sering, tubuh kaisar yang baik, dibongkar berkeping-keping.
Kakak tertua, aku belum menemukannya. Ye Chen mengirim transmisi suara, menyeret tubuhnya yang berdarah, dan melarikan diri dengan putus asa. Dengan lebih banyak dukungan dari baju besinya, dia menghindari lebih dari satu pengetahuan. Permaisuri tidak menanggapi. Sampul yang dipasang oleh Xiaowa tidak terlihat, jadi bukan berarti Anda bisa menemukannya jika Anda mencarinya. Kaisar Huang adalah penguasa di luar, dan di sini, itu hanya hiasan. Sialan. Lolongan marah Xiaowa bergema di seluruh dunia. Seperti yang diharapkan Ye Chen, karena penekanan kata, hukuman, itu sangat terkendali. Dalam waktu singkat, itu tidak bisa menjatuhkan Ye Chen. Itu milik di sini Juggernaut benar, tapi lawannya juga memiliki kata Dunjia Tian. Jadi dia bisa bertarung melawan Juggernaut. Karena kamu memiliki kebijaksanaan spiritual, mari kita bicarakan. Lansia telah mendengar tentang edisi kolektor, mengapa kamu tidak duduk bersama generasi muda dan mempelajarinya dengan cermat? Gambarnya sangat harum dan indah. Ledakan, ledakan, ledakan. Xiaowa adalah tirani, dia tidak mendengarkannya, dan dia bersikeras untuk menekannya dengan kata, hukuman, mengejar dan bertarung sepanjang jalan, dengan sikap bahwa jika dia tidak membunuh Ye Chen, itu tidak akan terjadi. Lebih engah, engah, engah. Ye Chen bahkan lebih buruk, hanya ada setengah dari tubuh kaisar yang tersisa. Pada pandangan pertama, dia terlihat seperti seseorang, tetapi jika dia melihat lebih dekat, itu adalah tumpukan darah dan tulang. Hancurkan. Xiaowa galak, menunjuk ke cahaya ajaib untuk menghancurkan, menembus roh primordial Ye Chen, dan bahkan tidak bisa memegang baju besi. Aku tidak tahan lagi. Ye Chen berdarah dan jatuh dari langit. Semut. Xiaowa menyeringai dengan muram, mengulurkan tangannya dari atas ke bawah, mencoba menangkap Ye Chen, dan kemudian mencabut kata Dunjia darinya. Namun, sebelum dia bisa menangkap Ye Chen, dia melihat seberkas cahaya abadi melintas. Itu adalah permaisuri, yang muncul dalam sekejap, menghilang dalam sekejap, dan telah menemukan jalan keluar. Ayo pergi. Xiaowa mendesis, mengulurkan tangan Ye Chen, ke arah permaisuri, dan ada lagi awan yang menutupi langit. Bersenandung. Hukuman, menunjukkan kekuatan supernaturalnya, cahaya keemasan mekar, dan tirai awan yang baru saja berevolusi runtuh di tempat, dan bahkan Xiaowa menyemburkan darah di tempat karena kekuatan pengurungan yang menakutkan, hampir jatuh ke langit. Setelah berdiri diam dan melihat ke sisi itu lagi, Ye Chen dan permaisuri tidak terlihat, mereka telah melewati pintu keluar dan melarikan diri dari wilayah yang tidak diketahui ini. Pes, 2 bab hari ini. Tanggal 10 Mei tahun 2020. Terima kasih atas dukungan dan dorongan Anda selama ini. Episode 3173 satu kata. Ah. Bayi kecil itu meraung dan melolong histeris, karena Ye Chen dan permaisuri melarikan diri, sehingga hanya ada satu orang yang tersisa di sini, dan penampilannya berubah drastis, kotoran memudar, matanya juga berubah dari merah darah menjadi jernih, dan kebijaksanaan spiritual yang seharusnya berangsur-angsur hilang, itu memang diubah oleh orang luar, tanpa keberadaan orang luar, itu akan kembali ke domain yang tidak diketahui dan menjadi keadaan paling primitif. Engah, engah. Dalam kehampaan, Ye Chen dan permaisuri muncul, dan mereka berdua menyemprotkan darah. Mereka seharusnya sangat beruntung. Untungnya, pada saat kritis, kata, hukuman, menunjukkan kekuatannya lagi. Jika bukan karena ini, Xiaowa harus menghentikannya untuk kembali. Keduanya tidak menunda, mereka menyeberang 3 atau 5 kali, dan kembali ke puncak-puncak kuno, tanpa mengambil langkah tegas. Melihatnya, orang kepercayaan itu melangkah maju dengan tergesa-gesa. Namun, setelah mengambil langkah, dia ditakuti oleh roh jahat Ye Chen dan permaisuri, menendang balik, dan bertarung dengan Xiaowa semacam darah jahat, bahkan tubuh suci Kaisar Langit tidak tahan. Bahkan dia, apalagi Kaisar Huang di alam Kaisar Besar, dihancurkan oleh roh jahat di tempat, dan tubuhnya meledak. Tubuh suci terkuat di masa lalu benar-benar memalukan. Menghancurkan. Permaisuri dan Ye Chen memarahi dengan ringan, mengorbankan keabadian, memberkati kekuatan baju besi, dan dengan kuat memangkas niat membunuh yang tersisa, dan kemudian kembali normal. Permaisuri baik-baik saja. Ye Chen sangat sengsara, dengan hanya setumpuk darah dan tulang yang tersisa, didukung oleh Dunjia Tianzi, dan membayar harga yang sangat mahal untuk menahan Xiaowa. Ada juga cultivation base, maju ke kuasa Huang, lalu dirobohkan. Saat ini, membayangkannya, perut saya masih terasa sakit. Namun, ini tidak penting,
yang penting mereka semua lolos, dan mereka juga menemukan cara yang memungkinkan. Jika metode ini berhasil, maka penderitaan makhluk tertinggi tanpa akar akan teratasi. Apakah ada untungnya? Hongyan bertanya ragu-ragu. Memiliki. Permaisuri kembali dengan cepat, menghilang dalam sekejap, menyapu Ye Chen dan Hongyan, dan bahkan Di Huang, yang baru saja berdiri teguh, juga tersapu, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah menjadi puncak gunung. Selama periode ini, Permaisuri melirik lingkaran sihir kuno, dan dapat melihat keadaan Kaisar. Yang disebut akar telah menghilang, dan semuanya sudah tua sekarang, dan kecepatan penuaan sangat mengkhawatirkan. Tanpa akar, itu umur secara bertahap akan mempercepat. Jadi, sisa waktu mereka dihitung setiap hari. Menutup matanya, dia melihat generasi iblis suci lainnya. Setan suci tertawa sangat ganas. Tampaknya selama dia dan Ye Chen pergi, pelayan itu tidak menganggur, dan pasti telah membuka segelnya lebih dari sekali, menyebabkan akar Kaisar binasa. Kamu pasti akan kalah. Generasi pertama iblis suci tersenyum provokatif, menunggu penguburan makhluk tertinggi, dan setelah itu, tunda saja. Itu sulit dikatakan. Permaisuri berkata dengan acuh tak acuh, dan mendarat di puncak gunung. Dewa tersegel itu masih ada. Seperti yang diharapkan Permaisuri, bahkan dengan segelnya, dia tidak bisa menghentikan perjalanan cepat kehidupan dewa. Lihatlah rambutnya yang panjang seperti air terjun, yang sudah beruban, dengan darah yang lamban, dan membusuk dalam proses penuaan. Semua karena dia tidak punya akar. Hongyan dan Di Huang berdiri tegak, dan kadang-kadang mereka mengangkat mata untuk melihat Permaisuri, tetapi mereka benar-benar tidak dapat memikirkan cara apapun untuk memecahkan situasi tanpa akar. Pilih satu. Ye Chen menjentikkan tangannya, dan memanggil karakter Dunjia Tian. Yang semuanya berwarna emas, tergantung di udara, seperti bintang, dan Taoisme mereka alami. Begitu Dunjia Tianzi dipanggil, Hongyan dan Di Huang juga menyipitkan mata mereka sedikit, dan dengan jelas melihat visi dunia besar dari masing-masing Dunjia Tianzi, yang seperti alam semesta, yang sepertinya tersembunyi. Keduanya saling memandang, berpikir mereka salah. Lihat lebih dekat. Kali ini, apa yang saya lihat adalah nyata, dan karena kenyataan itulah saya cukup terkejut. Keduanya telah melihat apa yang disebut Dunjia Tianzi sebelumnya, tetapi Tianzi hari ini sangat berbeda dari yang mereka ingat. Hanya kinerja alam semesta jauh dari sebanding dengan masa lalu. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata mereka sendiri, mereka tidak akan tahu bahwa Dunjia memiliki karakter seperti itu. Tunggu misterinya. Ayo, yang ini. Ada begitu banyak karakter Cina, ini yang paling cemerlang, dan cocok dengan temperamen kakakmu. Percayalah, itu benar. Sebelum Permaisuri mulai memilih, Ye Chen memilih untuk dia ya, itu adalah kata emas, babi. Benar, itu kata, babi. Babi ini bukan babi itu, cahayanya cukup menyilaukan, dan sisi dominannya bocor, orang bisa tahu sekilas tentang ras apa itu. Permaisuri tidak mengatakan sepatah kata pun, dia mengambil kata, babi, dari Ye Chen seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kemudian, dia menamparkan wajah seseorang. Ye Tiandi pasti orang pertama yang bisa membuat kesal dewa tingkat kaisar yang sunyi. Bakat seperti dia tidak ada di era Tianting kuno. Ketika dia berdiri diam, kepalanya berdengung, santo tertinggi dari keluarga Ekaristi masih mengeluarkan darah dari satu lubang hidung. Di sini, Permaisuri telah memilih karakter langit. Dibandingkan dengan Ye Chen, dia memilih pilihan yang jauh lebih normal, yaitu, cinta, yang bersinar dan terkendali. Di Huang dan Hongyan mengerutkan kening, tidak tahu apa maksud Permaisuri, tetapi hanya tahu bahwa kata Dunjia Tian mungkin bisa memecahkan situasi tanpa akar. Permaisuri menjentikkan tangannya dan menekan kata, Tian, ke dalam tubuh dewa. Ketika kata, Tian, memasuki tubuh, tidak ada kelainan lain kecuali Taoisme, dan dewa itu tetap dewa, seperti patung, tidur dan tidak bergerak. Menutupi wajahnya, Ye Chen juga mencondongkan tubuh ke depan, geli hanya untuk geli, urusan masih harus diselesaikan. Setelah menonton untuk waktu yang lama, tidak ada yang terjadi. Mata kaisar wanita lebih dalam darinya, dan meskipun tidak ada gerakan, kecepatan umur dewa yang lewat telah banyak melambat. Artinya, dalam arti tertentu, masuknya Dunjia Tianzi ke dalam tubuh memang memiliki beberapa efek. Setelah sekian lama, Ye Chen juga menyadari bahwa Hongyan dan Di Huang, yang terlihat bingung, bertanya-tanya mengapa karakter Dunjia Tian dapat memperlambat kecepatan hidup, dan memiliki kekuatan dewa seperti itu.
Tampaknya perlu untuk mengintegrasikan kata surga dan orang suci, jadi mungkin itu benar-benar layak. Ye Chen merenung. Permaisuri terdiam, dan hanya secara tidak sengaja melirik Ye Tiandi, dengan mata penuh arti. Seorang kaisar surga tertentu tidak memiliki integritas ketika dia tidak serius. Ketika dia serius, orang akan lengah. Namun, proposal Ye Chen bertepatan dengan meditasinya. Hanya membiarkan Dunjia Tianzi masuk ke dalam tubuh jauh dari dapat mengakar, dan keduanya menyatu menjadi satu, yang merupakan cara raja. Lakukan saja. Permaisuri mengangkat tangannya lagi, mengayunkan keabadian, potongan-potongan cahaya peri meluap, menyelimuti tubuh para dewa dan kaisar, membentuk api abadi, melebur hingga ekstrim. Ini adalah metode pemurnian Huangdi, yang menganggap para dewa dan karakter surgawi sebagai sepotong besi abadi, memanaskannya dengan api abadi, dan menyatukannya. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, menatap diam-diam, dia bisa melihat melalui tubuh dewa, dan dia bisa melihat karakter astronomi yang solid. Di bawah penempaan api abadi, secara bertahap berubah menjadi ilusi sampai menjadi tidak terlihat. Misalnya, proses ini sangat lambat, atau dengan kata lain, Permaisuri tidak berani bertindak terlalu tergesa-gesa, dan sengaja memperlambat, karena takut terjadi kecelakaan, karena campur tangan Tianzi terlalu besar, jadi dia harus berhati-hati. Setelah itu, gambarnya menjadi sangat misterius, karena kata Tian dan dewa digabungkan, dan ada lebih banyak penglihatan kuno di sekitar dewa, dan masih ada gunung dan sungai, gunung, sungai, tumbuhan, dan pepohonan semuanya dimainkan. Selain Daoyun, ada juga matahari, bulan, alam semesta, dan yin dan yang langit dan bumi. Anda dapat melihat alam semesta yang luas, dan Anda dapat melihat tanah subur yang tak terbatas. Ketika terintegrasi, itu adalah dunia besar, atau lebih tepatnya, alam semesta. Ada permainan. Mata Ye Chen tiba-tiba menjadi sangat cerah. Penglihatan semacam ini bukan dari para dewa, tetapi dari Dunjia Tianzi. Itu dimurnikan dari alam semesta, dan sekarang menyatu dengan dewa, yang menyebabkan munculnya penglihatan. Meskipun alam semesta itu sudah tidak ada lagi, jejaknya ada di kata ini penglihatan saat ini adalah jejak keberadaan segala sesuatu. Mata permaisuri lebih cerah dari mata Ye Chen, dia tidak peduli dengan penglihatan, alam semesta, jejak, dan tanda merek apapun. Yang dia pedulikan adalah akar para dewa. Dan dengan perpaduan Dunjia Tianzi, dewa tanpa akar telah menciptakan akar dan sumber, dia tidak dapat melihatnya, dan semua orang tidak dapat melihatnya, tetapi akar dewa itu benar-benar ada, tidak hanya ada, tetapi juga lebih dari dia membayangkan bagian tengahnya bahkan lebih luas, seperti yang dikatakan Ye Chen, jika Anda mengintegrasikan kata Tian. Anda akan benar-benar merangkul alam semesta dan membentuk fondasi Anda sendiri. Ini. Hong Yan tertegun, dia tidak bisa mempercayainya, melihat ekspresi di Huang bahkan lebih menarik darinya. Dunjia Tianzi ini terlalu mendominasi, dan kuasa Huangdi yang tidak berakar memiliki akar lagi karena perpaduannya adegan melanggar aturan ini menumbangkan semua kognisi sebelumnya. Bersenandung. Ketika semua orang melihatnya, tubuh Kaisar yang mulia dewa bergetar, dan lapisan lingkaran cahaya menyebar, dipenuhi dengan vitalitas yang berdebar kencang. Segera, kecemerlangan menyelimuti dewa, membuatnya tampak seperti dewa, rambut abu-abunya yang panjang berubah menjadi hitam lagi. Penampilan lamanya memudar sedikit demi sedikit, meskipun dia terbaring di sana, meskipun dalam tidur nyenyak, orang tidak merasakannya. Bahwa dia adalah sumber kehidupan. Ini jelas merupakan nirvana dari tingkat yang menantang surga, tanpa akar hingga berakar, sudah membawa kata alam semesta. Sudah selesai. Di Huang cukup bersemangat, karena permaisuri Donghua juga orang tanpa akar, dan Dunjia Tianzi dapat membantu para dewa menghormati dan menumbuhkan akar, dan itu juga dapat membantu Yue Sang untuk disempurnakan. Selesai. Si cantik tersenyum, dan akhirnya menghela nafas lega melihat keadaan dewa saat ini, kata Dunjia Tian terintegrasi, dan akarnya terbentuk, yang bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Ye Chen, kamu benar-benar seorang jenderal yang beruntung. Permaisuri tersenyum lembut, sangat manis, sangat manis. Aku sudah lupa kebajikan seperti apa orang itu, dan aku hanya tahu itu karena imajinasi Ye Chen, dia membantu saudara laki-lakinya menyingkirkan ketidakberdayaan lautan kepahitan tanpa sumber. Aku suka mendengar kata-kata itu. Ye Chen berkata dengan tenang, punggungnya lurus, dan ada kekuatan tertentu, dan dia berangsur-angsur menjadi lebih baik. Dia bertanya-tanya apakah permaisuri akan datang dan menciumnya.
Umumnya wanita yang sangat bahagia akan memiliki dorongan ini. Fakta telah membuktikan bahwa dia terlalu banyak berpikir. Memang benar permaisuri sangat bahagia, dan memang benar dia memiliki semacam dorongan hati, tetapi itu bukan kerabat, tetapi pemukulan, dan dia benar-benar ingin menemukan seseorang untuk memukulinya, untuk melampiaskannya. Kegembiraan yang tak terkendali. Orang kepercayaan tahu yang terbaik ini. Dulu, permaisuri juga seorang psikopat. Jika dia kesal, dia akan menemukan seseorang untuk dijadikan karung tinju. Oleh karena itu, Ye Tiandi harus bersyukur bahwa gadis ini tidak bertindak berdasarkan dorongan hatinya, jika tidak, dia akan meragukan hidupnya. Melihat para dewa lagi, transformasi belum berakhir. Mengintegrasikan karakter Dunjia Tian. Keberuntungan melawan langit, jika dibandingkan dengan sebelumnya, bahkan lebih baik, tidak peduli agregat Tao, sumber asli, kekuatan ilahi, keabadian. Semuanya telah disublimasikan menjadi ekstrim. Namun, dia tidak bangun. Dia mungkin tidak sadarkan diri, tetapi transformasi berjalan diam-diam, dan hanya masalah waktu sebelum dia bangun, jika ada kesempatan, dia mungkin bisa naik ke peringkat Huangdi. Episode 3174 orang biasa tidak berujung. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Prasejarah kuno, penuh dengan kata-kata seperti itu, adalah generasi iblis suci, seolah bingung, berulang-ulang. Tuhan menghormati dan membentuk akarnya, dan jalan surga dapat dilihat. Jika jalan surga mengetahuinya, itu diketahui oleh generasi iblis suci. Dia juga menjadi saksi selama seluruh proses. Dewa adalah contoh hidup, dan ini hanya yang pertama selama jumlah karakter Dunjia Tian mencukupi, makhluk tertinggi tanpa akar itu akan memiliki akarnya. Dengan kata lain, yang disebut dilema ini telah dipatahkan lagi, kali ini harus dipatahkan lebih dalam. Suara melolong segera terdengar. Satu generasi iblis suci menjadi gila lagi. Itu adalah ekstasi sebelumnya, tetapi sekarang menjadi kemarahan. Keadaan pikiran hari ini dan tempat itu melahirkan lebih banyak sifat iblis, membawanya ke tepi amukan, melampiaskan kemarahan yang mengerikan pada orang kuno. Segel, berkali-kali crash. Orang ini, aku khawatir dia gila. Generasi tertinggi mengutuk dalam hati dan dengan paksa menekannya. Generasi iblis suci saat ini seperti kepala gila. Karena tabrakan berulangnya, kecepatan penuaan mereka telah dipercepat. Perubahan-perubahan tua, tetapi juga terukir dengan fisik. Ledakan. Saat mereka melihat, ada ledakan dari arah gunung kaisar wanita, menyebabkan para kaisar melihat ke atas. Ketika saya memasuki mata saya melihat langit di atas puncak gunung, dengan cahaya peri yang meluap, dengan kemegahan yang luar biasa, berbagai penglihatan, berbagai interpretasi, dan para kaisar terpesona. Visi dewa. Kaisar Suan mengangkat alisnya, tidak dapat dipercaya. Mengetahui bahwa dewa tidak memiliki akar, dia masih dapat melakukan penglihatan itu. Saya khawatir itu tidak sesederhana itu. Kaisar Hantu berkata dengan santai, mata kaisar cukup dalam, dan sangat sulit bagi kaisar kuasi Huang yang tidak berakar untuk melakukan penglihatan, dan melihat pemandangan itu, tidak tampaknya tidak berakar, jika tidak akan ada misteri Daoyun. Dewa menghormati akarnya, gumam Kaisar Naga. Kata-kata ini membuat mata semua kaisar menjadi cerah, apalagi bukan tidak mungkin, siapa dewa, kakak dari permaisuri, mantan komandan surga kuno, orang kejam yang paling diharapkan menjadi kaisar dari alam liar, mungkin dia benar-benar melakukannya, membentuk kembali akar di langit. Tidak heran iblis suci menjadi gila. Penguasa manusia mengelus janggutnya, dan baru saja mengatakannya. Setan suci telah mengoceh berkali-kali, bagaimana mungkin tidak ada petunjuk? Tidak mungkin. Tuan-tuan tua bergumam pelan, semua mengarah ke tanah tandus, mata mereka tidak pasti, mereka tahu apa artinya tanpa akar, dan mereka sama sekali tidak memiliki kemungkinan untuk membentuk kembali akar mereka, setidaknya, pada tingkat saat ini. Para dewa, itu tidak mungkin, setidaknya alam Kaisar Desolate. Puncak gunung, Ye Chen telah membawa Ye Fan, dan dia masih dalam segelnya, dan akarnya juga telah menghilang, seperti dewa sebelumnya, bahkan jika mereka dilarang, sulit untuk menghentikan berlalunya kehidupan. Sehelai perak ekstra di rambutnya, dan dia terlihat tua di usia muda. Ye Chen menjentikkan tangannya, mengambil kata kipas dan dengan ringan menekannya ke tubuhnya, dan itu juga menjadi api abadi dengan keabadian, mengurung Ye Fan, dan melakukan alkimia keabadian lebih banyak waktu. Permaisuri menutup matanya dari Yang Mulia Dewa, dan menatap di Huang dan Hongyan.
Mengetahui implikasinya, keduanya keluar dari gunung bergandengan tangan ke arah formasi kuno, di mana Di Huang menggantikan permaisuri Donghua, dan Hongyan menggantikan permaisuri Wang Chuan. Semua makhluk tertinggi melihat ke samping, memandang Di Huang dan Hongyan dengan ragu-ragu, mereka pasti tahu jawabannya. Di Huang tersenyum, menyebarkan sinar kesadaran ilahi ke segala arah, dan menceritakan semua tentang misteri kata Dunjia, dan kelahiran dewa, dan semua orang senang. Ini tidak apa-apa. Makhluk tertinggi dari generasi membacanya, dan mereka tertegun, dan ekspresi mereka tidak dapat dipercaya. Kekuatan supernatural dari kata Dunjia Tian terlalu mengejutkan. Katakan saja, aku masih bisa diselamatkan. Langit tidak ada habisnya. Setelah terkejut, ada kata-kata gembira, dan makhluk tertinggi tertawa bahagia. Mereka sudah tua, tetapi setelah mendengar kabar baik, mereka semua tampak lebih muda. Ayo cepat. Kata-kata permaisuri datang dari arah gunung. Dikatakan bahwa permaisuri Donghua dan permaisuri Wang Chuan menghilang seketika dan muncul kembali di puncak gunung. Di belakang mereka, mata semua makhluk tertinggi yang menjaga tanah juga bersinar. Dilema ini pecah lagi. Selanjutnya, tunggu saja, berbaris, dan luangkan waktu Anda satu per satu. Permaisuri telah melambaikan tangannya dan membuat Donghua dan Wang Chuan tertidur lelap. Kemudian, dia mengambil dua karakter surgawi Dunjia dan melelehkannya ke dalam tubuh mereka masing-masing, lalu melemparkan api abadi untuk melelehkan karakter surgawi untuk mereka. Dengan preseden para dewa, kecepatan permaisuri kali ini jauh lebih cepat. Segera setelah itu, sebuah penglihatan terlihat. Apakah itu permaisuri Donghua atau permaisuri Wang Chuan? Mereka semua melelehkan karakter Dunjia Tian dalam tidur lelap mereka, membentuk akar, perjalanan hidup dibatasi, kondisi penuaan asli juga hilang, dan kaisar kembali ke keanggunan tiada taraf baik Tao dan sumbernya diberkati oleh kekuatan ilahi yang misterius, yang merupakan transformasi dan nirwana yang menentang surga. Dunjia Tianzi, aku khawatir itu tidak cukup. Ye Chen berkata, masih marah dengan api abadi, dibandingkan dengan kecepatan permaisuri, dia jauh di belakang, dan belum membantu Ye Fan membentuk kembali akarnya. Adapun Dunjia Tianzi, dia mulai menghitung dan menghitung Dunjia Tianzi yang dipegang olehnya dan permaisuri pada saat para dewa berakar. Tentu saja, tujuannya tidak terbatas pada kaisar. Tidak ada aturan di bidang yang tidak diketahui, dan mereka masih bisa membangkitkan lebih banyak orang di dalamnya, tetapi pasti ada kekurangannya, yaitu ketidakberdayaan. Oleh karena itu, untuk melanjutkan harapan mereka membutuhkan lebih banyak Dunjia Tianzi. Poin ini, permaisuri sendiri tahu. Mengingat jumlah aksara Dunjia yang terbatas, maka orang yang dibangkitkan nanti harus selektif, karena setiap orang yang dibangkitkan membutuhkan aksara bidadari Dunjia. Jika kata-kata surga sudah cukup, mereka akan membawa semua orang yang dapat dibangkitkan kembali ke dunia satu per satu. Memikirkan hal ini, permaisuri berubah menjadi tubuh Tao, meninggalkan dunia prasejarah kuno, dan langsung pergi ke markas surga, dengan tujuan dan misi yang jelas, menemukan kata Dunjia. Langit tidak terbatas, alam semesta sangat luas, dan akan selalu ada sesuatu yang hilang. Kaisar penjaga langit itu akan diminta untuk membantu menemukan kata surga. Jika Anda menemukan satu lagi, Anda dapat menyelamatkan satu lagi. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan dewa itu terbangun. Saat dia membuka matanya, dia menatap Chang Miao untuk waktu yang lama, lalu tanpa sadar bangkit, memandang dirinya dengan takjub, cahaya dewa terbang, Tao mengelilinginya, dan di sana vitalitas lebih melonjak, bergolak bergulir, semua ini adalah penggambaran akar. Permaisuri tersenyum dan menyampaikan pengetahuan ketuhanannya. Dengan baik. Shenzun tertegun untuk waktu yang lama, dan pada suatu saat dia melewati Sener, kaget oleh Dunjia Tianzi, dan juga dikejutkan oleh kekuatan supernatural saudara perempuannya, dia benar-benar menemukan cara untuk memecahkannya. Dia datang dengan itu. Permaisuri tersenyum lembut, dan apa yang dia katakan tentang dia, Ye Tiandi yang merasa benar sendiri, memang seorang jenderal yang diberkati. Kamu berutang nyawamu padaku. Ye Chen berkata dengan tenang, dengan ekspresi penuh arti di wajahnya, setiap kali adegan ini terjadi, dia tidak bisa menahan tekanan apapun. Orang yang kamu pilih benar-benar baik. Yang mulia dewa mengabaikan Ye Chen, meninggalkan pesan untuk saudara perempuannya, berbalik dan menghilang, dan juga pergi ke formasi Taiko, menggantikan Mahaguru, dan terus membangun kembali akarnya. Lihatlah tubuh suci agung lagi, cukup malu, telinganya ditusuk, hanya menunggu Anda mengucapkan terima kasih,
Anda sangat baik, Anda bahkan tidak kentut, dan ketika saya meminta gelar, saya akan menjadi pertama untuk mengalahkan Anda. Permaisuri melihat ke samping dan melirik pria ini, itu adalah variabel dan tuan yang gelisah. Ini untuk membuktikan kebenarannya. Ye Chen tidak memandang kaisar wanita, tetapi menatap Ye Fan dengan mata cerah. Dia telah bergabung dengan kata, Dunjie Tian, membentuk akar, dan memperoleh keberuntungan yang menantang surga. Dalam tidur nyenyaknya, dia menyentuh penghalang kaisar. Itu benar, sejak Ye Fan dibangkitkan dalam ketidaktahuan, basis kultivasinya telah berkembang pesat, dan dia telah mencapai puncak Zundi. Jika semuanya diambil, itu akan menjadi saksi pertama dari generasi baru. Kaisar termuda telah berpindah tangan. Permaisuri bergumam. Di masa lalu, Permaisuri Donghuang mematahkan mitos Permaisuri Donghua. Sekarang, anaknya juga melawan langit, dan akan menghancurkan mitosnya, dan akan menjadi kaisar termuda di era ini. Namun, dia dan Ye Chen tahu bahwa jauh lebih sulit bagi Ji Ningsuang untuk menjadi seorang kaisar daripada Ye Fan, dan jauh lebih sulit bagi Ye Fan untuk menekan merek jalan kaisar. Segel. Dengan teguran lembut, Ye Chen menggunakan kekuatan gaibnya yang besar untuk menyegel kesengsaraan kaisar Ye Fan yang akan segera terwujud. Dia masih tertidur lelap dan baru saja mengolah akarnya. Jelas, ini bukan waktu yang tepat untuk melewati kesengsaraan, dan akumulasi dao masih perlu diselesaikan. Selesai. Senyum kelelahan Ye Chen, kegembiraan tertentu, sulit disembunyikan. Jika Ye Fan kembali ke dunia sebelumnya, maka momen ini adalah kebangkitan nyata Ye Fan. Dengan akar, adalah seseorang. Sebagai seorang ayah, bagaimana saya tidak senang menyaksikan momen ini, itu adalah darah daging saya sendiri. Aku berkata, itu adalah tanda kesengsaraan kaisar barusan. Ke arah formasi Taigu, Kaisar Kuiniu mengelus janggutnya. Itu seharusnya menjadi malapetaka kaisar dari tubuh momok. Douzan Seng Huang tertawa, menghela nafas, tanpa harus melihat, dia tahu bahwa Ye Fan juga telah membentuk akarnya, dan, setelah menggabungkan kata Dunjia, dia mendapatkan surga menentang nasib baik. Di sini, setelah dewa pergi, Permaisuri Yao Qi tiba, dan posisi yang dia jaga diisi oleh dewa. Pada saat yang sama, Donghua dan Wang Chuan bangun, membungkukkan tangan kepada Permaisuri, lalu berbalik dan menghilang. Yang mereka dapatkan sebagai gantinya adalah Permaisuri Honglian dan Kaisar Tiansu. Kaisar wanita mengulangi metode lama dan membuat ketiga kaisar tertidur lelap, dan kemudian, tiga karakter Dunjia Tian dari surga, bumi, dan manusia diukir masing-masing. Pernahkah kamu memikirkannya? Jika kamu memadukan kata Dunjia Tian, kamu mungkin akan beruntung. Permaisuri berbicara perlahan, memberi tahu Ye Chen bahwa tidak ada akar yang dapat membuat akar, seperti mereka yang memiliki akar. Jika kamu meleleh kata Tian lagi, bukankah ini akan lepas landas? Mungkin. Ye Chen mengambil guci, apa yang bisa dipikirkan Permaisuri, dia juga memikirkannya, dia beruntung di Rong Tian, dan begitu pula Permaisuri. Namun, dia tidak berniat untuk Rong, daripada menyia-nyiakan karakter surgawi Nirvana, dia lebih suka menggunakan karakter surgawi itu untuk menyelamatkan orang. Dia berpikir begitu, tetapi Permaisuri tidak berpikir demikian, dia telah memutuskan untuk menyimpan kata Dunjia Tian untuk Ye Chen. Namun, hanya satu yang akan dipesan. Jika terlalu banyak karakter seperti ini, mungkin bukan hal yang baik, karena semuanya dimurnikan dari alam semesta, dan kedua karakter itu adalah dua alam semesta, itu akan menjadi bencana. Adapun dia sudah menjadi Huangdi, puncak alam semesta ini, bahkan jika dia telah bergabung dengan kata Tian. U200B tampaknya tidak ada ruang untuk Nirvana. Ye Chen berbeda, dia adalah pemain yang akan bermain melawan langit di masa depan, dan semua sumber daya akan ditumpuk padanya terlebih dahulu. PES 2 bab hari ini. Tanggal 11 Mei tahun 2020. Terima kasih atas dukungan dan dorongan Anda selama ini. Episode 3175 wajah adalah hal yang baik. Ledakan. Gemuruh. Pada hari ini, hari-hari prasejarah cukup gelisah, dan banyak penglihatan muncul, terjalin satu persatu, membentuk dunia besar, dengan gunung dan sungai berganti-ganti, vegetasi subur, akumulasi Tao terbentuk secara alami, dan suara misterius dari jalan Kaisar Surga bergema di seluruh dunia, menguraikan seluruh dunia semua lagu peri yang indah. Namun, dalam pemandangan yang begitu makmur, ada raungan yang tidak tepat waktu,
sebal dan marah, tirani dan suram, seperti lagu pemakaman dari neraka. Itu adalah generasi iblis suci. Sejak Dunjia berakar, itu tidak pernah berhenti. Melihat kaisar membentuk kembali akar mereka, mereka menjadi semakin gila. Wajah mereka yang terdistorsi lebih ganas daripada hantu. Tidak ada yang memperhatikannya, dan kaisar tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Setiap kali seseorang meninggalkan posisinya, seseorang akan menggantikannya. Satu patung pergi, satu patung kembali, dan setiap kali dia kembali, itu adalah nirwana yang menantang surga mengintegrasikan kata Dunjia Tian. Semua orang membawa kata alam semesta. Bagus untuk memiliki akar. Makhluk tertinggi dari generasi itu tersenyum bahagia, perasaan tanpa akar, seperti tergantung di udara, terbawa angin, tanpa dukungan apapun. Berbeda sekarang, akarnya telah dibentuk kembali, kabut telah tersapu, vitalitas yang melonjak seperti Wang Yang, dan keadaan lama yang lamban tidak lagi terlihat. Dunjia Tianzi memang sangat misterius. Tidak dapat diandalkan sebagai kaisar hantu, dia juga ngeri. Baru saja ketika dia bergabung dengan Tianzi, dia merasa bahwa tubuh kaisar jauh lebih besar. Dia hanya merasa bahwa alam semesta dikandung dalam tubuhnya. Untuk beberapa saat, sebenarnya ada postur menerobos dengan segera. Bukan hanya dia, tetapi juga kaisar tua surga lainnya, yang bergabung dengan Dunjia, berubah menjadi nirvana, dan mereka yang berada di atas, tampaknya telah menyentuh kemacetan semu dalam kegelapan, dan dapat melihat raksasa halus itu. Gerbang itu bisa disebut tanah kuasi tandus. Satu kematian, satu kehidupan. Kembali dari puncak gunung, penguasa manusia sekali lagi duduk di tanah, mendesah tanpa henti, hukum seluruh tubuh tampaknya tersembunyi, dan garis-garis Zhou Tian terukir menjadi roh primordial satu persatu, ada banyak kuno penglihatan, berubah karena dia, itu benar-benar bencana dan nirwana. Jika saya tahu misteri Tianzi, saya seharusnya tidak memberikannya. Raja manusia mengelus janggutnya. Di permukaan, itu bukan apa-apa. Secara pribadi, itu adalah rasa sakit pada daging. Bahkan akarnya dapat dibentuk kembali. Sulit untuk lepas landas. Sesederhana yang kamu pikirkan. Long Ye berkata dengan santai, Dunjia ini bukan karakter Hetian, dan hanya ketika memasuki bidang yang tidak diketahui dapat berubah. Karakter Dunjia sebelumnya tidak memiliki apa-apa selain bentuk dan tidak ada makna batin. Bahkan jika menyatu, tidak ada gunanya. Ini seperti harta karun, yang membutuhkan kunci untuk dibuka, dan area yang tidak diketahui, atau bayi kecil yang aneh itu, adalah yang disebut kuncinya. Dari kelihatannya kali ini, semua ini tidak penting lagi, yang penting adalah bahwa keadaan sulit telah dipatahkan dan kaisar kembali sepenuhnya. Shenzun, saudara perempuanmu telah diperkosa. Dengan akar penyebabnya, tidak ada kekhawatiran, beberapa orang bijak tua, dan mereka tidak serius, seperti Kaisar Langit Api Penyucian. Lebih dari 100 kali. Dewa itu tetap tenang, memegang pisau pahat di satu tangan dan sebatang kayu di tangan lainnya, diam-diam mengukir, hanya secara tidak sengaja mengangkat matanya, melirik ke arah gunung, dan melirik wanita jalang bernama Ye Chen itu. Tunggu. Ketika semua kaisar telah menciptakan akarnya, mereka pasti akan mengalahkan pria itu sampai mati. Pertempuran sebelumnya belum berakhir. Ada drama. Makhluk tertinggi dari surga, kaisar dari istana surga, semuanya memiliki mata yang bersinar, dan mereka telah mengatur postur mereka untuk menonton drama besar, menunggu untuk melihat para dewa dan Ye Chen bertarung. Saat itu, akan terjadi adu mulut. Puncak gunung. Kaisar wanita cukup berdedikasi, dan mereka bersatu satu persatu, seperti penyelamat, membawa semua kaisar keluar dari lautan penderitaan. Di sampingnya, Ye Chen sangat santai, membawa kendi, dia telah mengelilingi Ye Fan berkali-kali, takut akan ada kecelakaan lagi, dia hanya melirik permaisuri dari waktu ke waktu, seolah-olah dia tidak ingin membantu. Mata permaisuri juga sipit, saya berusaha keras untuk ini, apakah Anda malu melihatnya? Permisi. Ini akan menjadi jawaban dari Holy Body Supreme, Anda adalah Huang Di. Kekuatan ilahi yang tidak terbatas tidak lebih dari membuang-buang waktu. Saya berbeda. Kaisar langit kecil, yang menerobos alam secara tidak sengaja, hanya tinggal sesaat sebelum dirobohkan dari pangkat. Siapa yang akan meminta penjelasan? Ketika datang ke ranah, dia sudah merencanakannya. Ketika masalah ini selesai, dia akan memasuki dao pemahaman dan pencerahan ilusi, untuk maju ke Kaisar Semu Desolate. Bos, hatiku sakit. Keos-keos Cauldron melompat-lompat, gemetar setiap kali mengucapkan kalimat,
kata-kata Dun Jiatian yang semula terukir di tubuhnya diambil satu persatu, tak heran jika tidak merasa tertekan. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, dan melihat karakter Dun Jiatian yang tergantung di udara, setiap kali seorang kaisar datang, akan ada satu yang berkurang, dan jumlah yang tersisa terbatas. Saat berbicara, kaisar lain jatuh. Itu adalah Kaisar Xuan. Melihat dia terlihat tua, tetapi dia penuh gaya, membelai janggutnya, dia memiliki penampilan yang bagus, dia terlihat seperti senior tua, belum lagi Ye Chen, bahkan permaisuri tidak bisa tidak memutar matanya ketika dia melihat dia. Betapa lucunya, di depan seorang kaisar yang sunyi dan tubuh suci seorang kaisar surgawi, apakah Anda memiliki rasa superioritas? Anak muda itu luar biasa. Kaisar Xuan berkata dengan suara yang dalam, dan kekuatan yang menyilaukan secara bertahap menjadi lebih baik, seperti sikap para tetua yang memandang generasi muda. Ayo senior, berbaringlah. Kata Ye Chen sambil tersenyum, melempar kendi dengan santai, dan Kaisar Xuan baru saja berbaring, dan dia dikirim untuk tidur nyenyak. Langkah ini tidak hanya untuk memfasilitasi integrasi Tianzi, tetapi poin utamanya adalah bahwa plot berikut tidak cocok untuk dibaca oleh Kaisar Xuan, dan mudah untuk memprovokasi orang untuk dimarahi. Mudah-mudahan, lebih banyak karakter surgawi dapat ditemukan. Sialan perang, aku bosan. Dunia ini damai, betapa indahnya. Ye Tiandi mengeluarkan karung besar, dan berkata tanpa henti, tangannya telah menjangkau ke dunia kecil Xuandi, setiap kali dia mengatakan kata, dia akan mengeluarkan harta karun, atau bahan besi ilahi, atau harta karun rahasia batu sumber, dari dunia kecil Xuandi, dan memasukkan semuanya ke dalam karung, selama dia bisa mengeluarkannya, dia tidak akan pernah sopan, tidak ada rasa ketidaktaatan, dan tekniknya cukup terampil. Ini bukan yang paling lucu. Hal yang paling lucu adalah dia jelas-jelas melakukan hal-hal yang licik, tetapi dia tampak seperti orang normal. Ketika dia berbicara, nadanya bermartabat dan melankolis, dan ekspresinya santai dan dalam. Permaisuri melihat ke samping, matanya miring lagi, dia mengamati Ye Tiandi dari atas ke bawah, dan sudut mulutnya ditarik lurus. Hanya mendengarkan kata-kata Ye Chen membuat orang merasa sangat baik, tetapi melihat apa yang dia lakukan, itu merongrong ketiga pandangan itu. Dia mengatakannya dengan serius. Bahkan, integritas telah rusak. Waktu menciptakan bakat. Permaisuri tidak berbicara, tetapi ekspresinya menjelaskan kalimat ini dengan baik. Untuk bisa membiakkan talenta seperti Ye Chen, era ini bisa disebut klasik. Aku sangat suka liontin giok ini. Di sini, seorang kaisar surgawi tertentu masih bergumam, setelah menyapu semua harta di dunia kecil Kaisar Xuandi. Pada saat ini, dia mengobrak-abrik Kaisar Xuandi untuk sementara waktu. Tidak ada yang tersisa. Jika permaisuri tidak ada di sini, dia akan menelanjangi Kaisar Xuan. Hanya sepasang celana dalam bunga. Setelah melakukan semua ini, dia dengan santai mengambil karakter Dun Jiatian, yaitu karakter babi yang agak mempesona. Dia cukup optimis dengan babi ini. Awalnya disiapkan untuk dewa, tetapi permaisuri menolak melakukannya, jadi dia harus memberikannya kepada yang ini. Belum lagi, itu juga sangat konsisten dengan temperamen Kaisar Xuan. Proses selanjutnya sangat mulus. Dalam tidur lelapnya, Kaisar Xuan melebur karakter surga, membentuk akarnya, dan memperoleh kekayaan yang menantang surga. Transformasi nirvana, hatiku sangat terhibur. Kata Ye Tiandi, menemukan sebuah wadah, menyambar harta itu, dan ngomong-ngomong, biarkan sedikit darah pada orang itu. Merampok. Proses yang diperlukan. Wajah, itu hal yang baik. Permaisuri tiba-tiba mengatakan sesuatu yang berarti, dia tidak keberatan dengan perampokanmu, jangan tangkap seseorang dan bunuh dia. Ada gunanya memiliki wajah. Jawaban Ye Chen juga sangat luas. Permaisuri menarik napas dalam-dalam. Keadaan pikiran Kaisar Huang seperti miliknya, jadi dia tidak bisa berkata apa-apa, dia sangat senang memiliki bakat seperti itu di stan. Tidak lama kemudian, Kaisar Xuan bangun, melihat bahwa akarnya telah dibentuk, dia sangat bersemangat, seolah-olah dia tidak menyadari bahwa hartanya telah direnggut oleh seseorang. Terima kasih. Kaisar Xuan jarang serius, dan membungkukkan tangannya kepada Ye Chen, menyelamatkan hidupnya, kebaikan yang luar biasa. Hadiah besar senior, junior benar-benar tidak tahan. Ye Chen bergegas maju, tersanjung. Adegan ini membuat permaisuri ingin tertawa. Fakta telah membuktikan bahwa di beberapa bidang, talenta surga kuno dan talenta surga hampir mencapai sasaran. Ayo pergi.
Kaisar Xuan tersenyum, dan berjalan ke langit dalam satu langkah. Dia telah menumbuhkan akarnya dan harus menggantikan makhluk tertinggi lainnya. Saya tidak tahu apakah itu terlalu bersemangat, atau terlalu banyak darah yang tumpah. Saya tidak melangkah dengan kuat, darah jatuh ke langit, dan kepala saya masih sedikit pusing. Ini bukan masalah besar. Kaisar Xuan meluruskan kerahnya dan pergi. Di belakangnya, permaisuri memandangnya dengan kasihan, dan berjalan ke seorang pencuri bernama Ye Chen, yang pasti telah melakukan terlalu banyak dosa di kehidupan sebelumnya. Kamu Chen, kamu jalang. Segera, saya mendengar arah formasi kuno, dan ada kutukan yang mendominasi dari Kaisar Xuan. Setelah memasuki formasi, saya menyadari bahwa harta itu dirampok, dan saya menyadari bahwa banyak darah tumpah serius. Saya senang, pada saat ini, seluruh orang meledak, wajahnya hitam dan cerah. Jika dia harus duduk di tanah, jika tidak, dia akan membunuhnya sejak lama. Kemarahannya terlalu kuat, itu melukai tubuh. Ye Chen mengabaikannya, menghela nafas lega pada manik dewa, dan menyekanya dengan lengan bajunya. Permaisuri meliriknya, tetapi tidak mengatakan apa-apa kepada Ye Chen. Tidak ada yang perlu dikatakan, dan integritasnya hilang, jadi dia masih berharap dia menyelamatkan muka. Nah, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Kaisar Xuan pergi, Huang Quan Tiandi diganti, dan dia langsung mengacungkan jempol kepada Ye Tiandi. Sepertinya dia tahu apa yang terjadi pada Xuandi. Apa yang Chen lakukan persis seperti yang biasanya ingin dia lakukan. Seharusnya begitu. Ye Chen menyingkirkan bola ilahi itu, dan mencondongkan tubuh ke depan lagi. Senior, berbaring dulu. Aku tidak akan repot dengan tubuh suci. Kaisar Huang Quan mengelus janggutnya, ekspresinya sungguh-sungguh, dan dia benar-benar tidak ingin menjadi dua kaisar mendalam yang pertama. Individu tertentu. Dia terlihat seperti anjing, tetapi sebenarnya dia adalah orang yang tidak bermoral. Tidak masalah jika dia berbaring, dia akan ditiduri sampai pembebasan. Apapun yang kamu inginkan. Ye Tiandi mengangkat bahunya, tidak memaksanya, dan duduk kembali di bawah pohon tua, mengeluarkan manik ilahi Xuandi, memegangnya di lengannya dan menyekanya. Fetis tingkat kaisar surgawi itu kompatibel secara bawaan dengan semangat primordial, sungguh sayang. Permaisuri, kamu harus mengawasinya. Kaisar Langit Huang Quan berbaring di sisi permaisuri melalui transmisi suara, dan sebelum tertidur, dia secara khusus menginstruksikan. Artinya jelas, tidak mudah menyimpan beberapa harta, jangan-jangan biarkan anak itu merampokku. Mudah untuk mengatakannya. Permaisuri berkata dengan ringan, dan mengeluarkan kata, Tian, dengan jentikan tangannya. Baru pada saat itulah Kaisar Langit Huang Quan tidur dengan nyenyak. Begitu dia tertidur, Ye Chen datang dengan goyah, berputar-putar di sekitar Huang Quan Tiandi beberapa kali, dan kadang-kadang datang di belakangnya, mencubit lengan dan kaki tua Huang Quan. Sanqi, kata Ye Chen sambil menonton. Tanggal 4 Juni. Permaisuri menjawab dengan santai. 55. Kesepakatan. Ini adalah percakapan yang aneh, dan mereka berdua melaporkan nomornya, yang orang biasa tidak akan mengerti. Ini jargon profesional. Jenis transaksi tertentu diputuskan dengan sangat bahagia. Setelah kesepakatan dibuat, Ye Chen menyingsingkan lengan bajunya dan meraih ke dunia kecil Kaisar Huang Quan dengan satu tangan. Setelah itu, gambarnya sangat eye-catching. Kaisar Langit Huang Quan yang sedang tidur juga dibunuh oleh seseorang. Tidak peduli seberapa tersembunyi harta itu tidak berguna. Lebih dari 90%, Ye Tiandi dapat mengeluarkannya. Jika Anda tidak bisa mengeluarkannya, itu bukan masalah besar, bukankah ada permaisuri? Dengan lambaian tangan giok, tidak ada yang penting. Keduanya lucu. Kalimat ini seharusnya yang ingin dikatakan oleh generasi iblis suci. Generasi makhluk tertinggi tidak dapat melihatnya, tetapi dia melihatnya secara nyata. Seorang komandan pengadilan surgawi, tertinggi fisik suci, kerjasama itu disebut pemahaman diam-diam, dan dia telah menumbangkan 3 pandangan. Jalang, kamu bajingan. Setan suci berhenti, tetapi teriakan Kaisar Xuan tidak berhenti. Sejak dia duduk, dia telah muntah darah lebih dari sekali. Karakter sangat penting. Kaisar Xianyu berbicara dengan santai, begitu pula banyak makhluk tertinggi. Mereka semua kembali dari sana. Kami semua baik-baik saja, jadi mengapa kami merampokmu? Segera, Kaisar Huang Quan juga kembali, wajahnya lebih gelap dari wajah Kaisar Xuan, seperti hangus. Ketika para kaisar melihatnya, mereka segera mengerti bahwa orang ini juga telah dibunuh oleh seseorang, dan dia dimusnahkan. Benar-benar bagus. Benar-benar pasangan. Sial.
Wajah tua Huang Kuantiandi menjadi gelap, dan dia tidak bisa berhenti mengutuk. Setuju, jaga pria bernama Ye Chen itu, jika Anda bangun, Anda harus dirampok, jika Anda tidak menariknya, Anda tidak dapat memandang rendah siapapun. Jelas, permaisuri melakukannya dengan sengaja. Mungkinkah mereka berdua membelah menjadi bayi? Ayo, milikmu. Ye Chen mengambil tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada permaisuri, adil dan adil, benar-benar 50-50 poin. Permaisuri itu jujur, dia bahkan tidak melihatnya, dia hanya membawanya ke dunia kecil, dan dari awal hingga akhir, ekspresinya tidak banyak berubah. Ternyata kamu adalah orang seperti itu. Ketika Ye Tiandi menghitung rampasannya, dia tetap tidak lupa melirik permaisuri. Ini adalah pertama kalinya untuk memeriksa dengan serius, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari kaki ke kepala, meskipun dia tidak berbicara, tapi mata berarti segalanya. Katamu, dia gadis yang cantik, tapi dia sangat licin dalam jargon. Seharusnya tidak ada kekurangan kegiatan mencuri. Wajah adalah hal yang baik. Ye Tiandi mengatakan hal yang sama dengan harta di mulutnya, seperti permaisuri sebelumnya, dengan makna yang dalam, saya tidak tahu apa itu moralitas, dan sepertinya Anda tidak tahu baik, mengapa Anda masih memiliki wajah untuk berbicara tentang saya. Melihat ke belakang tiba-tiba, ternyata kita adalah rekan kerja, jadi saya mengatakannya sebelumnya. Saya gemetaran. Permaisuri tetap tanpa ekspresi. Saya benar-benar tidak tahu apakah dia disesatkan oleh Ye Chen, atau apakah dia seperti itu, dia pergi bersama dengan Little Heavenly Emperor. Jika ada penjelasan, dia akan berbicara dengan sangat bersemangat, dan dia harus memberikan beberapa hadiah karena berusaha keras untuk menguasai kata-kata. Kalian berdua, kasihanilah. Saat kata-kata itu terdengar, yang tertinggi lainnya turun. Dia adalah kaisar dunia bawah. Kamu. Lupakan saja. Ye Chen meliriknya dan terus menghitung harta. Bukannya aku tidak ingin meraihnya. Tetapi ketika kaisar surgawi ini datang, dia tidak membawa harta apapun, dunia kecil itu kosong, bahkan tidak ada liontin, dan sepertinya hanya ada satu potong pakaian yang tersisa di tubuhnya. Jika Anda bersikeras untuk meraih, Anda hanya dapat mengambil pakaiannya.